Selamat siang kawan global, apa kabar Anda? Bahagia sekali hari ini kembali kita berbicara dalam bisnis global. Acara ini hadir di bisnis global di Global FM Bali yang akan selalu bercerita tentang kiat-kiat orang sukses yang memulai dari nol. Ya, kawan global yang kami perkenalkan kepada Anda adalah Bapak Asgar Siregar. Siapakah beliau? Apa kiprahnya di dunia saat ini, khususnya dalam dunia pertehan? Nah, ini ngomong teh aja susah ya. Tapi kalau kita ngomong teh bless nih, gampang. Bless langsung ya. Oke, dan kawan global kita perkenalkan kepada Anda Bapak Asgar Siregar. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Bram. Iya. Hari ini gimana kabar Bapak ketika menginjak di Bali? Alhamdulillah, saya Bali ini boleh dikatakan kedatangan yang kelima ya. Kedatangan kelima. Yang kelima kali. Setelah yang pertama dulu 2012 kalau tidak salah saya ada meeting di Budugul ya. Kemudian ada training yang kedua, yang ketiga. Nah, ini adalah saya melaksanakan training kelas 3 ya, karena di perusahaan PT Cakap ini ada kurikulum trainingnya kelas 3 namanya SPJ atau strategi pengembangan jaringan. Alhamdulillah setiap ada SPJ di Bali selalu saya alhamdulillah yang jadi pembicaranya dipercaya oleh perusahaan. Begitu Pak Bram. Oke Pak, singkat saja sebelum kita fokus ke urusan penghasilan, urusan strategi dan lain sebagainya. Saya mau tanya ini, sebenarnya menurut Bapak bisnis MLM itu seperti apa? Dan MLM yang baik itu seperti apa? Itu saja Pak. Dan nanti kita lanjutkan dengan fokus ke urusan pengalaman Bapak. Ya, survei membuktikan bahwa ada 10 penghasilan terbesar di Indonesia dan salah satunya adalah dari multi level marketing atau network marketing. Tetapi tidak semua orang menganggap ini satu hal yang positif. Lebih banyak orang di luar sana bisnis MLM itu negatif. Sesungguhnya bukan ditentukan oleh perusahaannya, tapi ditentukan oleh faktor orangnya itu sendiri atau yang kita sebut oknum. Terutama ya kalau oknumnya banyak yang melakukan percepatan sehingga menghalalkan segala cara, di mana secara otomatis itu dampaknya banyak merugikan orang banyak, sehingga masyarakat menyimpulkan wah bisnis begitu kan itu kurang bagus. Sebenarnya yang kurang bagus bukan MLM-nya tetapi oknum atau orangnya. Kalau saya melihat selama usaha ini dijalankan dengan hati nurani, selama usaha ini dijalankan dengan fokus, selama usaha ini dijalankan dengan serius, maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat besar, luar biasa, dan bukan hanya besarnya ya, tapi berkat bagi banyak Iya, orang. Gitu, baiklah Pak. kita pilih MLM yang baik itu ciri khas dan tipsnya seperti apa dulu Pak? Baik ya. Kalau saya melihat, kalau saya ingin menekuni atau terjun ke sebuah multi level, ada beberapa kriteria yang saya lihat ya. Yang pertama, yang paling utama yang saya lihat adalah legalitas perusahaan itu sendiri ya. Salah satunya legalitasnya harus ada SIUP-nya ya, SIUP L ya. Jadi penjualan langsung. Yang kedua yang saya lihat ini jenis bisnis jaringannya. Kan bisnis jaringan itu ada investasi, ada binary, ada multi level murni. Maka yang saya pilih adalah yang jenis multi level murni. Kenapa? Karena multi level murni ini boleh dikatakan bisnis yang tidak banyak merugikan orang ya, tapi banyak membantu orang. Kemudian legalitas berikutnya yang saya lihat setelah SIUP adalah anggota APLI atau Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Termasuk dilihat dari sisi produknya sudah ada BP POM atau sertifikat halalnya belum. Nah, itulah kriteria perusahaan multi level yang saya lihat. Lalu yang berikutnya ya, kenapa saya kok memilihnya itu tadi saya mengatakan multi level murni. Karena di multi level murni ini boleh dikatakan
bisnis yang belum menentukan orang yang duluan join itu duluan berhasil. Kenapa? Karena rata-rata di bisnis network pada umumnya selain murni itu sistemnya itu binary system ya, piramid. Piramid itu pasti orang yang duluan gabung pasti akan duluan ada hasil. Tapi kalau di multi level murni enggak. Yang menentukan besar kecilnya hasil itu adalah kerjanya dia ya, sesuai dengan kerjanya. Dan saya sukanya multi level murni itu karena kalaupun ada pass up atau kenaikan produk itu hal yang wajar. Jadi kenaikannya itu wajar-wajar saja. Ya beda ya di Oke. bisnis yang lain itu kalau ada kenaikan produk itu sangat-sangat tinggi. Oke. Jadi menurut Bapak, sekarang Bapak menekuni di bisnisnya PT Cakap yang memiliki produk unggulan Blesti. Kenapa harus PT Cakap dan kenapa harus Blesti, dan realisasinya setelah menjalankan bisnis ini, apa yang terjadi dengan perubahan Ya, kehidupan? pertanyaan pertama tadi kenapa PT Cakap? Karena masuk dalam kriteria network yang saya cari. Salah satunya PT Cakap menganut sistem multi level murni, ya. Legalitasnya juga sangat super lengkap, ya. Tidak perlu diragukan lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa harus Blesti, ya? Karena dilihat dari namanya saja, Bless ini berkah. Ti adalah teh, ya. Kemudian dilihat dari pass up harga yang berada di multi level murni. Jadi kalaupun ada kenaikan itu wajar-wajar aja ya. Oke, kemudian terjangkau sama golongan menengah ke atas ya. Jadi tidak terlalu mahal, produknya cukup terjangkau. Coba bayangin, produk MLM hanya dengan harga Rp4.000 ya. MLM mana yang bisa mengeluarkan harga konsumen apa itu Rp4.000? Ini hanya PT Cakap Blesti inilah ya. Ya. Oke, kemudian kenapa PT Cakap Blesti? Karena terus terang kalau boleh saya bilang multi level yang sudah saya tekuni ini sekarang udah yang ke-12. Jadi ke-12 Ke-12 ya? setelah 11 multi level ada yang Oh, binary, ada yang investasi dan berarti sebagainya. sebelumnya Bapak ini sudah kategori tanda kutip kutu loncat ya Pak ya? Ya, dulu saya sebagai seorang pemain. Pemain ya? Pemain itu main sana, main sini. Tapi alhamdulillah setelah saya berada di PT Cakap Blesti, ada mungkin saya boleh Iya. dikatakan seseorang yang sudah kembali ke jalan yang benar Ah. dan bertobat. Iya, sudah berapa lama di Blesti Pak? Di PT Cakap? Ya, kalau saya hitung ya sudah cukup lama ya. 2012, udah kurang lebih 9 tahun lah. Nah, 9 tahun ini apa yang didapat dan yang merubah kehidupan Bapak begitu drastis? Saya dengar drastis nih ya. Ya, jadi dulu ya, sekarang usianya saya di Blesti sudah 9 tahun, hanya dalam kurun waktu 5 tahun, mohon maaf ini hanya satu kebuktian saja ya. Ya, jadi saya sudah meraih 4 unit sepeda motor. Jadi uang cash yang diberikan 20 juta ya kali 4. Saya sudah meraih 2 unit mobil ya. Jadi uang cash yang diberikan kurang lebih 200 juta kali 2. Dan ini saya mau mendapatkan mobil yang ketiga ya. Oh, Jadi akan mendapatkan 200 juta yang ketiga. Dan alhamdulillah juga saya sudah tur ke luar negeri, sudah total 18 negara, sudah 5 benua ya, ibadah keagamaan, umroh ini mau yang ketiga kalinya. Oke. Dan dari sisi penghasilan ya total bonus saya selama saya bergabung ini sudah mendekati angka 3 miliar 3 miliar. ya Ya, akumulasi. jadi kalau ya 3 miliar itu akumulasi. Tapi kalau dirata-ratakan per bulan itu mengantongi berapa? Kalau dilihat rata-rata per bulannya tinggal ngebagi aja 3 miliar dibagi 9 tahun. Jatuh kurang lebih itu jatuh per bulannya itu dari mulai awal gabung nih. Ya, Kurang lebih ambil rata-rata 24 juta lah satu 24 bulan. juta. Ya. Walaupun saat ini ya penghasilan saya rata-rata di atas 30 juta. Ya, artinya kalau kita berpikir rata-rata kan ada yang tinggi, ada yang sedang gitu ya kan. Saya dengar tadi juga sampai 45 juta bisa gitu ya. Nah, kemudian eh, bagaimana visi ke depan dari Cakap ini dan produk turunannya di era pandemi ini? Apakah memang sesuai? Dan kemudian bagaimana Bapak bisa menilai bahwa ini bisnis benar-benar untuk masa hari tua dan sebagainya? Ya, ya. Tadi saya sudah katakan multi level yang saya pilih itu harus multi level murni. Nah, bisnis level manapun pasti ada namanya ahli waris atau didengung-dengungkan dengan istilah passive income.
Tetapi pertanyaannya, apa yang mau diwariskan kalau suatu hari perusahaan itu bangkrut? Ya, apa yang mau dipasif income-kan sementara hasil Anda sudah terhenti? Jadi tidak ada ahli waris, tidak pada passive income kalau multi levelnya itu tidak terus berjalan. Jadi kenapa saya memilihnya jenisnya multi level murni? Karena multi level murni inilah yang sudah terbukti tidak kemakan oleh saat-saat tertentu. Jadi boleh dikatakan kalau dalam bahasa ini melanggeng, ya, pengertian langgeng ini adalah awet, ya, atau terus menerus. Kemudian tadi pertanyaan Pak Bram, kenapa di era pandemi ini Blesti yang dipilih, ya? Ya karena Blesti ini salah satunya adalah kandungan serotonin yang lebih banyak sebagai pencegahan namanya COVID. Sehingga pada saat zaman era COVID ini tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, gulung tikar, bahkan tutup sementara, ya. Tapi alhamdulillah adanya pandemi ini kalau menurut saya bonus malah tambah naik, ya. Karena banyak orang yang ketakutan akan COVID-19, ya, Ya, sehingga berarti banyak orang ada yang hikmah di balik itu semua Ya. ya, Pak ya. Nah, kalau kita bicara tentang hikmah itu sendiri, bagi Pak Asgar. Asgar Siregar ya, Hmm. apa arti sebuah hikmah dan kemudian apa arti sebuah berkah, sehingga ini bisa mengamankan situasi apapun menjadi aman gitu ya. 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 Apa arti sebuah berkah, apa arti sebuah hikmah, ya? Kalau dilihat, kenapa diartikan arti sebuah hikmah? Dulu saya tidak pernah mengakui multi level manapun untuk saya karena saya ini adalah salah seorang yang super trauma terhadap multi level. Setelah 11 multi level dilakukan, satu pun tidak ada yang bisa menunjukkan siapa diri saya yang sebenarnya. Tapi ya hikmah untuk saya waktu itu, ya Tuhan memberikan saya suatu penyakit namanya pengapuran otak. Pengapuran otak ya, Pak. Pengapuran otak, ya. Oh, otak ya. pakai pengapuran juga baru Iya, dengar saya. hampir sama dengan tumor otak, ya. Iya. Ya, cuman ini jenis pengapuran di mana kendala saya itu suka pusing, tidak teringat, suka pingsan, dan alhamdulillah Tuhan menunjukkan dengan syariatnya. Ingat, bukan Blesti yang menyembuhkan. Ya. Syariatnya minum Blesti ini saya dinyatakan sembuh oleh dokter. Nah, ini adalah kenapa Tuhan menunjukkan suatu penyakit untuk saya. Nah, berarti itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya dan saya harus mensyukurinya. Makanya saya mau mengakui namanya produk Blesti ini. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, kenapa dibilang berkah? Karena saya merasa sedikit pun saya tidak membohongi masyarakat. Sedikit pun tidak membohongi member-member saya. Kalau di sini ada namanya bonus umroh, motor, mobil, itu bukan hanya janji atau teori. Ini bukti. Sudah dikantongi. Nah, Ini bukan hikmah. ini sesungguhnya Dikasih uang cash untuk beli. oh bukan, kalau mendapatkan reward di sini ada lima hal yang saya dapatkan. Jadi pembayaran perusahaan kepada saya itu bisa cash, bisa tunai, bisa kontan, bisa lunas, atau langsung transfer hari itu. Sama aja rasanya. Bapak ini punya banyak istilah ya. Lunas, cash, kontan. Jadi ya kalau kita bicara hal-hal yang berhubungan dengan kemudahan, berarti Anda menilai bahwa PT Cakap ini memberikan kemudahan dengan produk Blestinya ya. Ya, Ya, Bapak sekarang tidak perlu susah-susah lagi untuk berjualan ya di awal seperti di awal-awal Ya. mengikuti bisnis ini, tapi sekarang hanya membina jaringan-jaringan dan karena sudah mendapatkan katakanlah memang passive income Ya. ya. Nah, sekarang Bapak ini dalam acara apa ada di sini, Pak? ya ini jadi bagi Anda yang merasa tidak bisa bicara, tidak bisa menjual, tidak bisa ngomong. Jadi PT Cakap ini luar biasa karena kita sudah menyediakan kurikulum training yang berjenjang, yang berkesinambungan. Dan ini sedang diadakan namanya training kelas 3 atau namanya SPJ. SPJ itu adalah strategi pengembangan jaringan. Itu Bapak. Strategi pengembangan jaringan. Kurang Blesti. Ya, baiklah ke kawan global dan Anda semuanya. Kita sangat bahagia sekali bertemu ataupun wawancara dengan Pak Asgar Siregar karena beliau ini memang sudah memiliki pengalaman berbisnis di PT Cakap Blesti. Nah, satu lagi Pak, sebelum ada waktu kira-kira satu, Sebentar. ini jam berapa ini? Bapak mau mungkin mau Masih belajar? ada 5 menit. 5 menit ya. Kepemimpinan yang cakap menurut Bapak seperti apa, dan ini mungkin bisa dibicarakan nanti di acara training ini. Iya. Jadi kepemimpinan yang cakap itu adalah memang
seorang leader ya atau pemimpin jaringan yang benar-benar bertanggung jawab terhadap jaringannya. Kan banyak di luar sana yang sukses itu hanya untuk sukses sendiri ya. Kenapa dikatakan yang cakap? Jadi seorang leader yang baik itu jangan menjadi king alone, jangan menjadi raja untuk sendiri. Tapi leader yang berkualitas, leader yang bagus adalah to be a king maker. Jadi raja pembuat raja. Jadi diciptakan leader-leader yang Waduh, luar biasa. baik, Raja yang membuat raja ya. Iya, terima kasih buat yang sudah membagikan video siaran langsung ini. Bagikanlah seluas-luasnya. Karena dengan membagikan ini akan mendapatkan berkah juga. Karena memberikan manfaat dan solusi bagi mereka-mereka yang saat ini di era pandemi, di masa pandemi, ingin mencari peluang dan solusi sekaligus ya. Dan juga action dan bukti-bukti sudah nyata. Mari kita berbicara tentang hal yang nyata. Jadi kita bicara hal yang nyata itu mengasihkan ya Pak ya? ya, oke. Ya, Pak, silakan Bapak mau melanjutkan pelatihan. Oke, terima kasih Ya, Pak terima Bram kasih. ya, atas konsentrasinya. Semoga menginspirasi semuanya. Amin, amin. Ya. Protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik. Ya, inilah kita ada di Hotel Quest. Sampai jumpa di Global FM Bali dalam acara Dialog Global Jakarta Bali setiap hari Senin. Sampai jumpa.